Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Coy Darti Edward, NIM 11980300052, mahasiswi Sosiologi semester 4 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Budaya dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hikmat. Berikut pertanyaan serta jawabannya. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan salah satu objek cagar budaya yang ada di daerah Anda. Saya berasal dari Provinsi Bengkulu. Salah satu objek cagar budaya yang ada di daerah saya yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno yang terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Manggut Atas, Provinsi Bengkulu. Rumah tersebut awalnya adalah milik pedagang Tionghoa yang bernama Lim Wiseng yang disewa oleh Belanda untuk menempatkan Soekarno ketika diasingkan ke bumi Rafflesia ini. Awal kedatangan Bung Karno ini tidak diterima baik oleh masyarakat setempat, namun ada sebagian dari mereka yang dapat menerima kedatangan serta menerima perubahan dari Insinyur Soekarno ini. Kira-kira luas rumah Pengasingan Bung Karno ini sekitar 40.434 meter kuadrat dan rumah ini berukuran 9 meter dikali 18 meter. Ketika kita masuk itu disambut dengan halaman yang sangat luas serta ada tanaman-tanaman yang indah. Jika pengunjung atau warga setempat atau juga wisatawan dari luar ingin memasuki Rumah Pengasingan Bung Karno ini dikenakan tarif sebesar 2.500 sampai 5.000 rupiah. Selanjutnya di dalam bangunan itu terdapat ruang depan, ruang kerja Bung Karno, kamar tidur, beranda belakang dan juga satu sumur. Rumah Pengasingan Bung Karno ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya pada tahun 2004 oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata. Selanjutnya, yang paling unik dalam bangunan ini yaitu terdapat sebuah sumur di bagian belakang yang konon katanya dapat membuat awet muda ketika kita membasuhkan muka dengan air yang ada dalam sumur itu, dan juga ada khasiat-khasiat lainnya seperti mudah mendapatkan jodoh ataupun mudah mendapatkan keturunan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan itu adalah seluruh sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan cara belajar. Ini adalah pengertian menurut Konjaraningrat. Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan, meliputi cara-cara berperilaku, kepercayaan-kepercayaan, serta sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Pada dasarnya, kebudayaan itu adalah hasil dari cipta karsa karya dari manusia itu sendiri. Adapun beberapa ciri-ciri dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan merupakan hasil peninggalan sejarah. Kedua, bersifat dapat dipelajari. Lalu, kebudayaan hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Kebudayaan bersifat kedaerahan dan mengandung adat istiadat serta adanya unsur kepercayaan. Contoh dari kebudayaan di setiap daerah itu berbeda dan setiap daerah memiliki kebudayaannya tersendiri. Contoh dari kebudayaan yang terdapat di Indonesia salah satunya adalah tradisi tabot atau tabui yang terdapat di Sumatera Barat dan juga Bengkulu yang diperingati setiap bulan Muharram di setiap tahunnya. Yang kedua yaitu peradaban atau civilization. Peradaban merupakan hasil budidaya manusia yang mencakup seluruh aspek kehidupan baik fisik maupun non-fisik. Jika dilihat dari aspek kehidupan yang berbentuk fisik, contohnya yaitu bangunan, dan non-fisiknya yaitu adalah sebuah tatanan atau sebuah nilai. Peradaban itu berbeda dengan suatu kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki peradaban sendiri dan ditandai dengan kehidupan yang dirasanya nyaman untuk dijalani. Masyarakat yang kebudayaannya sudah maju
tentunya memiliki peradaban yang tinggi dan juga sebaliknya. Ada beberapa karakteristik dari peradaban. Yang pertama yaitu terdapatnya pembaruan dalam masyarakat akibat berbagai dilematika kehidupan, misalnya pembaruan dalam hukum, sosial, dan juga politik. Yang kedua yaitu terdapatnya perbedaan antara kehidupan sebelumnya dan juga kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, terdapatnya keanekaragaman pekerjaan masyarakat yang bukan hanya tersentral dalam bidang pertanian, akan tetapi dalam segi sosial, internet, sampai pada segi hukum yang berkembang. Contoh dari peradaban ini adalah peradaban Yunani kuno atau peradaban Mesir kuno. Yang ketiga yaitu ada hinterland. Hinterland ini atau disebut juga dengan daratan gigir. Ialah daratan atau daerah yang terletak di belakang pesisir atau tepian sungai. Istilah ini secara khusus ditetapkan untuk daerah pedalaman atau inland yang terletak di belakang pelabuhan dan didaku oleh negara yang memiliki pesisir tersebut. Pada dasarnya hinterland ini adalah daerah pemasok atau daerah penyokong karena keterbatasan perkembangan dari teknologinya. Jadi hinterland ini juga bisa dikatakan sebagai daerah belakang. Misalnya kita ambil contoh daerah hinterland dari sebuah kota adalah desa. Jadi desa itu adalah daerah pemasok atau penyokong kehidupan di kota. Dan yang keempat ada kultural determinisme. Kultural determinisme ini atau determinasi budaya adalah sebuah keyakinan bahwa budaya di mana kita dibesarkan akan menentukan siapa kita nanti pada tingkat emosional dan juga perilaku. Jadi budaya dan perilaku yang kita tunjukkan itu sangat berhubungan, sangat berkaitan. Jika kita menganut budaya ini, maka sikap yang kita akan keluarkan nanti sesuai dengan budaya yang kita anut itu. Dalam artian lain bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Melville J. Herskovits dan Bronislaw. Pertanyaan nomor 3 yaitu yang pertama, sebutkan 7 unsur kebudayaan universal. 7 unsur kebudayaan universal yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, tempat tinggal, transportasi, alat produksi, dan juga sebagainya. Pada intinya yaitu peralatan ataupun perlengkapan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada sistem kemasyarakatan. Selanjutnya ada mata pencarian. Mata pencarian ini bisa berupa petani yang bergerak di bidang jasa, nelayan, dan sebagainya untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup. Selanjutnya ada kesenian yang terdapat di setiap daerah-daerah, seni tari, seni musik, dan seni lainnya. Selanjutnya ada bahasa itu di Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah yang dimiliki oleh daerah-daerah masing-masing. Selanjutnya ada sistem pengetahuan yang kita peroleh dari sebuah pendidikan baik formal maupun non formal. Dan yang terakhir adalah religi atau sistem kepercayaan yang dianut oleh setiap masyarakat. Yang kedua yaitu unsur kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional ini berlandaskan Pancasila yang merupakan perwujudan cipta, karya, dan karsa dari suatu bangsa. Unsur kebudayaan nasional ada 4, yaitu yang pertama Pancasila sebagai landasan bangsa Indonesia, yang kedua yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang ketiga adalah bendera merah putih, serta yang terakhir ada bahasa Indonesia. Pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir yaitu sejak terbitnya buku terkemuka Clifford Geertz yang berjudul The Legend of Java yang diterbitkan pada tahun 1960, pada ilmuwan cenderung membagi komunitas Islam Jawa atau kelompok muslim terbesar di Indonesia beberapa kelompok. Pertanyaan pertama, jelaskan 3 klasifikasi
umat Islam di Indonesia menurut Clifford Geertz. Yang pertama yaitu ada abangan. Abangan ini adalah mereka umat muslim tradisional, yang berarti mereka masih menerapkan dogma-dogma agama tradisional Jawa yang mencampurkan ajaran Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan animisme. Anggota dari kelompok ini umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah pedesaan. Yang kedua ada santri. Kelompok ini bisa disebut sebagai umat muslim ortodoks. Mereka umumnya bertempat tinggal atau berasal dari wilayah perkotaan dan lebih berorientasi pada masjid dan Al-Quran. Diasumsikan merupakan golongan yang mengamalkan Islam sesuai dengan ajaran pertama kali yang datang kepada mereka. Karena pengetahuan mereka tentang Islam sangat mendalam sehingga banyak muncul pesantren di Pulau Jawa. Yang ketiga ada priai. Priai ini sebagai substruktur sosial Jawa. Diasumsikan sebagai golongan bangsawan atau aristokrat yang dekat dengan kekuasaan. Yang penghayatan agamanya banyak dipengaruhi oleh Hinduisme, wilayah keraton atau kerajaan menjadi latar utama persebaran golongan ini. Tidak jauh berbeda dengan tipologi abangan. Pada umumnya golongan priai hidup dalam lingkaran tradisi kejawen yang sangat kuat, mengingat istana merupakan pusat kekuatan budaya saat itu. Pertanyaan kedua, bagaimana kritik Anda terhadap Clifford Geertz berjudul The Religion of Japa? Baik, menurut saya pendapat dari Geertz ini sangat bagus dan juga penting. Namun ada beberapa pendapat dari Geertz ini yang saya nilai cenderung meragukan keislaman di Jawa. Sebenarnya memang banyak perbedaan Islam yang berkembang di Jawa dibanding dengan daerah lainnya. Hal itu juga disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor geografis. Pendapat Geertz ini dalam tulisannya kurang mewakili Islam secara keseluruhan di Indonesia, karena masih banyak Islam lainnya di luar Jawa seperti Islam di Aceh, Padang, Nusa Tenggara, Madura, dan sebagainya. Kritikan dari pemikiran Geertz ini juga pemilihan atau pembagian dari ketiga klasifikasi umat Islam ini dinilai kurang tepat. Begitulah jawaban dari 4 pertanyaan dari soal yang diberikan tentang ujian akhir semester mata kuliah sosiologi budaya ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.